gitu. Banyak persoalan-persoalan yang sangat mendasar gitu. Tapi saya bukan membela pemerintahnya sih. Tapi saya lihat juga sangat banyak yang mendasar dari tata kelola manajemen komunal dan seniman kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, datang lagi di Ceritain episode terbaru dengan tamu hari ini adalah salah satu seniman paling serius lah di Padang ya. Ini seniman yang, udah nggak terhitung lah sepak terjangnya untuk di Sumatera Barat. Nama beliau adalah Mahatma Muhammad. Sehat, Om? Sehat. Ya. Jadi Mahatma Muhammad ini pendiri komunitas Nan Tumpah, aktif khususnya di teater Dan seni pertunjukan. Cerita dulu Om. Om Mahatma ini kan dulu di Jogja ya? Di Jogja ya, sempat 12 tahun di Jogja. Ngapain? Ya sebetulnya di Jogja dari tahun 98 itu sebetulnya pada mulanya perantau ke Jogja itu ikut orang tua. Oke. Orang tua karena memang orang tua kuliah dan buka usaha di Jogja. Kemudian akhirnya kelas berapa ya? Saya itu kelas 6 SD, kelas 5 SD. Oh, dari SD malah? Dari SD. Jadi sebelumnya tinggal sama mama itu di Pariaman. Di Pariaman, kemudian pindah ke Jogja kelas 5 SD. Di Jogja sampai SMP selesai, kemudian sempat ke Jakarta 2 tahun, balik lagi ke Jogja. Ke Jakarta berarti setelah tamat kuliah? Enggak, tamat SMP. Tamat SMP? Nah itu juga masih dalam mengikuti orang tua pindah ke Jakarta karena ada hal-hal yang kaitan dengan usahanya waktu itu. Oh berarti orang tua itu selain seniman juga berdagang di Jawa? Ya waktu itu yang pertama kali dia ke Jogja dan saya ikut tuh memang kuliah akademiknya. Kemudian dia buka usaha dagang, ada waktu itu rumah makan, ada penerbitan, macam-macam lah waktu itu. Sempat 2 tahun ke Jakarta itu juga mengikuti proses usahanya, balik lagi saya ke Jogja. Selama di Jogja 12 tahun ya? Itu proses berkesenian gimana? Karena kan pasti berpengaruh lah membentuk Mahatma yang hari ini. Ya, 12 tahun di Jogja itu sebetulnya ada beberapa fase ya, beberapa periode gitu. Beberapa periode yang saya pikir sangat membangun mentalitas saya ketika terjun pilihannya ke dunia kesenian. Ya. Artinya pengalaman-pengalaman, karena fase pertama itu misalnya masih ikut orang tua, artinya Mahatma kecil gitu, atau saya kecil itu lebih banyak karena kebetulan orang tua saya juga ruang lingkupnya, prosesnya, kreativitasnya di kesenian gitu. Ya, seniman juga gitu. Banyaklah di rumah itu menyimak beberapa seniman-seniman atau pelaku kreatif atau pelaku seni atau sastrawan yang di rumah diskusi. Ya kecil sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita sambil minum ya Om? Ya. Cuman fase kedua itu justru setelah kembali lagi ke Jogja pasca di Jakarta itu kan memang murni saya hidup sendiri itu. Boy, hidup sendiri dalam artian orang tua udah balik ke Padang, saya tinggal. Nah, jadi fase di sekolah menengah atas itu saya sebetulnya dengan kesadaran personal karena sebetulnya di keluarga nggak dorong untuk jadi seniman ya. Jadi seniman mau jadi apa terserah gitu, nggak ada yang kemudian secara spesifik dia nyuruh kamu nanti arahnya larinya ke kesenian atau ke apa gitu. Jadi di SMA itu saya dulu masuk ke SMM, Sekolah Menengah Musik. Oh berarti dulu musik? Ya, Sekolah Menengah Musik itu di Bantul di Bugisan. Kalau sekarang SMK lah, ya orang tahu SMK kan, tapi nama bekennya SMM, Sekolah Menengah Musik. Jadi itu semacam kampus untuk sekolah menengah. Jadi di dalam kampus itu ada sekolah menengah musik, ada sekolah menengah seni rupa, SMSR, dan ada sekolah menengah Karawitan Indonesia, SMKI. Itu di Jogja? Di Jogja. Di Jogja. Di Padang sebetulnya ada SMK Kria, SMIK kan, ada SMKI juga, dan ada SMSR. Nah, kalau di Jogja itu berbedanya karena memang itu kayak kampus gitu, Boy. Nggak ada sekat-sekat tembok
Berarti jurusan per jurusan kalau Enggak, di sekolah? 3 sekolah tapi tidak ada. Oh, 3 sekolah? 3 sekolah, Oke, tapi oke. tidak ada tembok yang membatasi kayak di tempat kita tuh kan. Oke. Ya, Satu sekolah, satu satu sekolah tok walaupun gitu ya. dia satu kawasan tapi Ya, ya, ada tembok-tembok sekolahnya kan. Nah, saya pikir fase di sekolah menengah musik itu dan kemudian saya cuma 1 tahun, cuma 1 tahun dan itu nggak sempat selesai sekolah menengah musiknya, hampir DO. DO waktu itu? Hampir DO. Karena emang dulu mekanismenya kalau kelas 1 itu nggak naik kelas, Ya. itu DO. Nah, karena dia sekolah kompetensi keahlian kan. Ya. Nggak sempat naik kelas, menjelang naik kelas itu sebelum di DO saya mendeokan diri. Pindah berarti? Memang berhenti waktu itu. Berhenti waktu berhenti. Dan itu sebetulnya ya fase-fase umur muda lah. Banyak hal yang kemudian ingin dicoba. Iya. Ingin dicoba dengan keterbukaan Jogja, dengan berbagai pendatang gitu, banyak hal. Dan uniknya justru ketika saya sudah keluar dari SMM itu, saya lebih banyak berbaur, ini kan sekolah musik tadi nih, Ya. lebih banyak berbaur dengan teman-teman SMSR di Oke. tengah-tengah. Seni Jadi, rupa? seni rupa. Saya nggak sekolah, tapi mainnya gaulnya sama teman-teman seni rupa. Berarti dulu Om Atma ini ngelukis juga? Enggak. Jadi kalau di seni rupa kan ya apalagi di Jogja waktu itu ya keterbukaannya kan cukup bisa ini ya. Ada performance art. Ya. Itu kan ada kemudian teman-teman pameran kita ngisi performance art-nya gitu. Membantu proses itu ya? Prosesnya dan lebih banyak saya di teman-teman seni rupa itu dulu lebih pengelolaan event sih. Pertunjukan, seni pertunjukannya ya? Dan pengelolaan event pamerannya. Pengelolaan eventnya. Nah, jadi ini SMM, di tengah-tengah itu SMSR, di sebelah sininya SMKI. Ya, karena nggak ada sekat-sekat tadi, untuk interaksi kita satu sama lainnya, anak sekolah menengah ini, itu lebih cepat kan? Ya. Karena anak di tengah-tengah itu ada pendopo, bangunan besar. Nah, anak SMSR tuh nongkrongnya kadang di situ, anak SMM nongkrongnya di situ, SMKI pun nongkrong di situ. Padahal pendopo ini punya si SMKI gitu misalkan. Dan itu jadi nilai plus tersendiri ya? Jadi nilai plus sendiri karena fase itu yang bikin saya kemudian banyak berkenalan dengan lintas disiplin bidang. Lintas disiplin. Kawan-kawan gitu. Yang mulanya saya hanya sekolahnya itu lebih ke klasik sih boy. SMM itu karena lebih banyak belajar instrumental, orkestra gitu. Vokalnya juga seriosa gitu. Sementara waktu itu niatan saya masuk ke sana karena saya suka ngeband. Ya, karena generasi ini band suka ya. Ngeband ya. Orientasinya masuk sekolah ini ya mau jadi anak band gitu kan. Iya. Nggak tahu ternyata masuk itu ruang lingkup akademiknya sangat klasik. Harus Beda. belajar not balong macam gitu kan. Nah, itu yang mungkin fase itu yang mungkin mempercepat saya dengan teman-teman lintas disiplin bidang. Komunikasi, relasi gitu, dan itu fase yang sebetulnya ingin tahuan itu besar dan ingin mencoba itu banyak. Jadi karena sempat vakum 1 tahun sekolah yang SMA-nya dan saya berbaur dengan anak seni rupa, saya banyak gabung ke komunitas-komunitas. Berarti waktu vakum itu otomatis kan nggak tercatat sebagai siswa lagi kan? Nggak siswa, ngekos, tapi mainnya ke sekolah orang dan ke komunitas-komunitas. Oke. Berarti kayak belajar di alam gitulah ya. Okay. Nah, kalau tahun berikutnya saya masuk ke SMKI-nya. Tahun berikutnya, jadi 3 sekolah itu walaupun nggak sempat tercatat sebagai anak seni rupa, tapi 3 sekolah itu saya punya pergaulan lah dengan teman-teman itu. Dengan lintas disiplin bidang itu. Nah, saya tamat SMA-nya di SMKI itu. Berarti jurusan setelah teater. setahun cuti lah istilahnya, akhirnya masuk lagi di kawasan yang sama tapi sekolah yang SMKI-nya gitu, jurusan teater. Berarti teater itu pertama kali pertemuan dengan teater itu di sekolah yang baru? Kalau pertemuan dengan teater selain dari keluarga ya? Ya itu tadi, justru karena saya kecil sudah banyak nonton pertunjukan teater orang tua gitu, atau kemudian hadir ke pertunjukan, sebetulnya ada semacam ini juga ya. Wah, saya nggak mau nih di bawah bayang-bayang orang tua saya gitu. Makanya milihnya nih musik, mau jadi anak band gitu kan. Makanya ngambilnya SMM, nggak mau tapi nggak tahu ternyata ujung-ujungnya jalannya ke teater juga. Ternyata nggak bisa dilawan takdir itu ya. Nah, pertemuannya ya memang pada akhirnya saya mulai
jadi bermain keaktoran, mengenali penulisan lakon, kemudian juga menyutradarai ya pengalamannya di SMA itu, di SMK itu. Di luar teater seni dari keluarga, di SMK itu pertama kali kena teater yang di luar. Ya, yang secara basic akademik dan kemudian juga pengalaman langsung, terjun langsung bermain, keaktoran, nulis lakon gitu, dan nyutradarai. Lanjut kuliah juga jurusan. Jadi tamat dari SMKI, saya lanjut ke ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta hampir sama nih persoalannya Boy dengan yang di SMA tadi, karena keingintahuan besar. Ya zaman muda tuh rasa-rasanya semua bisa aja, sama kita ingin dicoba aja gitu ya kan. Energinya banyak gitu. Nah, saya masuk ISI itu cuman terdaftar sebagai status mahasiswa, Boy. Tapi itu jurusan apa? Jurusan teater. Teater. Tapi saya lebih banyak berkegiatan di luar kampus. Di komunitas-komunitas, ataupun kalau di kampus itu saya bantu TA senior atau bantu karya dosen gitu sebagai pemain. Nah, yang masuk lokalnya jarang. Tapi selesai ya? Enggak. Enggak selesai? Saya cuman di ISI itu terdaftar sebagai mahasiswa paling 4 semester atau 5 semester sebagai mahasiswa. Nah, kemudian juga ya pada akhirnya 2009 akhir itu saya berhenti, dan 2009 akhir saya sampai ke Sumatera Barat lagi. Di Padang S1-nya di Padang. Nah, ngulang saya masuk swasta itu di STKIP Lubuk Kalung. Ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu pun selesai 6 tahun. Kemudian lanjut pasca di ISI. Lanjut pasca sarjana di ISI Padang Panjang. ISI Padang Panjang ya. Seberapa penting sih sebenarnya seorang seniman dengan dengan profesi akademik gitu ya? Karena gini loh Om, secara skill mungkin tanpa masuk kuliah pun ya udah terbentuk gitu ya. Kenapa akhirnya memilih melanjutkan kuliah sampai pasca malahan? Mungkin bentar lagi doktor nih kayaknya nih. Nggak tahu Boy. Saya justru kalau dilihat secara akademik sih, ya itu tadi kan, kalau dilihat dari pengalaman di SMM, SMKI, justru saya lebih banyak kegiatan di luar daripada kampus atau sekolah keseniannya itu gitu. Tapi bahkan kalau di S2 pun sebetulnya juga saya itu kan kesempatan sebetulnya, karena juga memang waktu itu programnya beasiswa. Beasiswa, dan di S1 pun saya kalaupun harus pulang di Sumatera Barat itu waktu itu 6 tahun gitu. Justru 6 tahun itu yang membuat lama proses akademik, karena saya justru lebih banyak kegiatan di luar. Di Padang dirikan Tumpah, di Lubuk Kalung itu saya malah dirikan UKM teater gitu kan. Nah, yang lebih banyak kegiatan gitu. Ya karena, tapi seberapa penting sebetulnya akademik ini bagi seorang seniman? Bagi seorang seniman saya pikir, kalau bagi saya personal ya, saya ingin mengenali banyak hal, ingin tahu banyak hal itu untuk kemudian masuk melihat sesuatu itu dari berbagai sisi. Artinya bagaimana sih yang murni dari sisi praktisi, bagaimana sih dari sisi akademik. Dan kebutuhannya mungkin kalau pada capaian kepada sebuah karya itu bisa kebutuhan yang sifatnya nanti membandingkan atau memperkaya gitu. Nah, jadi kita dasar, saya pikir juga saya tidak pernah ini ya. Kalau saya personal, saya tidak pernah melihat dalam proses kerja studio saya memakai teoritis dalam akademik kampus. Ya, saya justru malah membebaskan dari hal itu. Tapi ada di ruang-ruang tertentu yang memang apakah sifatnya kajian, apakah sifatnya untuk kemudian melihat perbandingan, kemudian proses kreatif kita dari tahun ke tahun, saya memang memerlukan itu. Karena pada akhirnya kita mengambil banyak hal ya, baik dari sisi akademik maupun sisi yang sebetulnya pertarungan yang sebenarnya di luar kampus gitu. Nah itu sih. Dan itu juga salah satu salah satu cara, alat bagi seniman untuk memperkuat identitas. Karena kita nggak bisa ngambil pada posisi
saya banyak belajar sama praktisi, tapi saya juga banyak belajar sama beberapa akademisi yang saya pikir dia menerapkan kerja-kerja akademiknya pada praktik-praktik kerja yang mendukung proses praktisi sendiri atau penciptaan sendiri, proses kreatif tersendiri gitu. Jadi nggak bisa gitu bahwasannya orang akademik ngelihat praktisi itu pada posisi yang lebih tertinggal daripada produk akademik atau sebaliknya. Orang praktisi melihat akademisi itu terkesan hanya memanfaatkan dalam tanda kutip ya produk-produk praktisi ini untuk kajian-kajian mereka. Justru seharusnya kemudian dia bisa saling ngisi gitu. Harusnya saling ngisi biar lebih seimbang ya. Lebih seimbang. Gimana pandangan Om di Sumatera Barat soal itu? Antara praktisi dengan lembaga akademis tadi. Nah itu, saya pulang 2009 akhir, kemudian 2010 itu boy. Artinya saya punya jarak terhadap identitas kultural saya, identitas budaya saya. Artinya kan saya dari SD itu di perantauan, di perantauan gitu. Saya seperti apa ya, pada proses pulang kembali ke tanah kelahiran dan harus mau tidak mau mengejar ketertinggalan itu. Dengan pengalaman-pengalaman mana yang kemudian saya dapatkan yang menurut saya baik dan kemudian saya pulang ke sini, saya tentu saja harus pada titik yang tidak boleh tidak boleh gegabah menurut saya waktu itu. Karena saya harus tahu juga susah ya. Saya harus tahu bagaimana beradaptasi kembali dengan tanah kelahiran saya, bagaimana proses kreatif yang berjalan di sini, proses berkesenian orang-orang di sini, bagaimana pemetaannya, bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan, dikerjakan gitu. Nah itu memang sangat hati-hati ketika saya pulang gitu. Artinya nggak ujuk-ujuk, saya dari rantau, saya punya kejumawaan, saya punya bekal saya akademik atau apa gitu. Tapi justru saya kemudian lebih membaca peta dan situasi sih gitu. Dan sebetulnya kalau pada pertanyaan Boy tadi, justru ketika saya pulang saya melakukan pembacaan itu, bagaimana sih kalau petanya. Kalau di sana kan sejak sekolah SMA dan kuliah itu saya melihat ya bagaimana institusi kesenian semacam ISI, SMKI tadi kan sekolah juga. Bagaimana kemudian katakanlah secara kedinasan, dinas kebudayaan, bagaimana pihak swasta mensupport kegiatan kesenian yang sudah stabil lah, hidup di Jogja. Bahkan saya juga sering main ke Jawa Tengah, Solo, Surakarta gitu kan. Nah itu artinya pengalaman-pengalaman itu kita lihat gitu. Tapi kan tidak serta-merta saya punya keyakinan bahwasannya di Sumatera Barat bisa berjalan seperti itu. Dan saya juga nggak tahu petanya seperti apa gitu. Ketika pilihannya pada akhirnya adalah kesenian gitu. Nah justru itu jadi pertanyaan pertama saya, bagaimana sih pola atau kemudian ekosistem berkesenian, proses kreatif di Sumatera Barat gitu. Itu pertanyaan pertama gitu. Dan pertanyaan itu sebetulnya pelan-pelan dilakukan pembacaan, pemetaan yang kemudian harus dicari jawabannya bahkan sampai hari ini, Boy. 12 tahun pasca saya juga pulang, nah itu masih saya pikir sebuah perjuangan dalam upaya kita menjadi bagian dari gerakan bersama ini gitu. Karena kan ada banyak nih teman-teman kita yang udah besar di luar, ketika pulang dia juga nggak kuat akhirnya gitu. Karena mungkin ya ternyata ada banyak ketertinggalan di kita yang ketika misalnya ada yang pulang ketika sampai di sini tuh dia nggak siap ternyata gitu. Ya, nah persoalan ini lalu di awal-awal pulang dulu, baik ketika saya mendirikan komunal itu bahasa yang sering mungkin di obrolan beberapa teman-teman saya bilang kita ketinggalan di tata kelola. Tata kelola, manajemen komunal ataupun personalnya dalam upaya minimal mengejar ketertinggalan dari pola-pola manajemen yang ada di luar gitu. Karena selalu saja kan udah terdengar klise, bahkan selalu ujuk-ujuk kita membandingkan kerja-kerja di daerah itu dengan pusat-pusat kesenian yang sudah stabil, yang sudah mapan. Selalu ujuk-ujuk kita melihat kacanya adalah Jogja, Bali, Bandung, dan seterusnya itu. Tapi di balik persoalan kita melihat hal-hal itu, artinya kita punya kesadaran. Nah, saya juga dulu itu berapi-api itu, Boy. SDM kita banyak. Siapa
yang tidak ada seniman atau pelaku kreatif yang dari Padang terlibat di event-event besar untuk skala nasional dan internasional. Pasti ada orang Padang. Pasti ada orang Sumatera Barat. Mau sastra, mau seni rupa, mau seni pertunjukan, mau film, atau produk-produk industri kreatif gitu, pasti ada Sumatera Barat. Ini SDM. Dan kemudian kita tahu kelemahan kita ada di tata kelola, misalkan di manajemen. Dan itu selalu berapi-api diutarakan di forum-forum, di ruang-ruang diskusi gitu. Tapi ini jadi sesuatu hal yang unik juga menurut saya. Setelah menjalaninya beberapa tahun, saya pikir ini kesadaran yang dimaklumkan. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kita sadar, kita tertinggal di situ, kita tahu, tapi kita nggak pernah memulai dari mana. Ketika pun kita mencoba memulai, ini kayak kita bangun bersama, kita rubuhkan bersama lagi. Ya karena itu tadi, makanya kalau kemudian kita ketemu ada beberapa teman-teman habis menjalani, ya katakanlah apapun motifnya ya, dia kemudian pulang, dia sebetulnya punya peluang di luar, atau kemudian dia cukup besar, sempat besar di luar disebut gitu, dia pulang ke Sumbar, itu kemudian bisa hampir rata-rata tidak kuat gitu ya, gamang, atau kemudian hanya bertahan sebentar kemudian balik ke rantau, atau kemudian justru berbalik arah, nggak di kesenian lagi dia pilih jalannya gitu. Ini gimana sih sebetulnya ketika pulang malah kemudian berbelok arah atau malah pilihannya nggak konsisten dengan itu gitu. Ya karena SDM kita di perantauan rata-rata itu pelaku kreator kreator yang kemudian dia jadi senimannya, dan dia lupa bahwasannya segala hal yang kemudian mengurusi dia dalam tanda kutip dalam proses manajerial, dalam proses tata kelola itu sudah berjalan di kota orang. Dia di kota orang. Apresiasi penonton, infrastruktur itu semua sudah berjalan. Tidak bisa ujuk-ujuk, dan kemudian dia bisa fokus pada kerja kreatornya, keseriusannya terhadap capaian kekaryaan. Nggak bisa ujuk-ujuk kemudian dia pulang dan dia ingin menciptakan, di sana dia pameran, standar level pamerannya seperti ini, publikasi seperti ini, tata kelola seperti ini, sponsorship seperti ini, pemerintah mendukung seperti ini. Nggak bisa. Kemudian dia membawa mimpi pertunjukan dia yang dalam tanda kutip disupport luar biasa di luar itu di Sumbar. Ada di Sumbar, iya sih. Nah, persoalannya teman-teman kreator kita ini pernah belajar nggak sampai sejauh pada aspek tata kelola, atau kemudian dia dimanjakan pada proses manajemen itu. Kalau kemudian dia tidak pernah belajar itu, dia akan kesulitan ketika dia balik ke kampung yang jelas dapurnya berbeda, ruang lingkupnya berbeda, dan kondisi kita di sini jaraknya jauh secara administratif, teritorial kita gitu. Nggak bisa dia kemudian menerapkan itu saja. Kan nggak mungkin, karena dia tidak membaca publik peta apresiator. Pengunjung pameran, penonton pertunjukan, bagaimana pihak swasta, bagaimana pihak pemerintahan. Bahkan di sini orang beli tiket untuk acara aja masih ngeluh. Nah, nggak bisa tiba-tiba dengan nama besar, katakanlah, atau karya dia yang cukup meledak di perantauan itu, kemudian dia dihargai segitu secara kekaryaan pertunjukan ataupun seni rupa. Nah ini yang bikin kadang-kadang jadi dilema ya. Pulang ingin membangun, tapi kemudian nggak siap juga, nggak tahu mulai dari mana juga, akhirnya kita kembali lagi ke rantau gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang saya pikir harus jadi kesadaran bersama. Setelah kita tahu persoalan kita di situ, ayolah gimana nih, nggak mungkin 1-2 orang yang pulang dari rantau atau 1-2 orang yang punya kesadaran di kampung ini bergerak sendiri. Harusnya kita sekarang itu udah di posisi emang kerjasama bareng-bareng ya. Kerjasama bareng-bareng gitu. Ambil posisi masing-masing, terus nanti efeknya adalah ini untuk satu gerakan besar. Ya. Mungkin nggak bisa secara langsung nih. Dan nggak bisa secara langsung juga, dan itu pasti prosesnya panjang gitu. Tapi ya proses panjang itu butuh konsistensi, butuh kontinuitas yang kemudian harus disupport bersama terus. Kalau cuma setahun 2 tahun, ya saya pikir tadi kita bangun sama-sama, kita ngerubuhin sama-sama lagi. Karena kan kalau di luar itu semuanya ada, media cukup. Support pemerintahnya juga udah sadar lah semua posisinya gitu. Akademisnya juga, pelakunya juga banyak gitu. Yang paling penting sih sebenarnya orang belakang layarnya ini, itu udah tangguh-tangguh gitu. Sementara kita kebanyakan pengen jadi senimannya. Itu yang kemudian kita lupa.
bagaimana memulai hal-hal yang seperti itu gitu. Ada beberapa teman-teman punya gerakan-gerakan seperti itu tapi umurnya juga pendek. Ya. Karena mungkin ya itu tadi ruang yang akan dia rambah, yang dia masuki itu terlalu kompleks persoalannya, Boy. Belukarnya udah. Nah, ini makanya kalau cuma 1-2 yang punya inisiatif seperti itu, ya tenggelam. Apalagi kalau kemudian 1-2 orang itu, ya namanya manusia. Ya. Di masa muda punya energi yang besar, meledak-ledak, nanti bertemu dengan keluarga, bertemu dengan tuntutan hidup yang lain gitu. Nah, kasihan kan yang sebetulnya udah tumbuh 1-2 ini kemudian tenggelam karena memang tidak ada support yang cukup dari kerapatan dari teman-teman yang lain gitu. Apakah itu karena ini, Om? Karena ada stigma kalau gerakan, kalau seniman itu nggak boleh mikirin duit. Nah, persoalannya kalau kemudian kita kembalikan ke situ, nggak boleh mikirin duit, toh beberapa ruang yang telah dibangun di luar tadi, pada akhirnya kan ujung-ujungnya sampai ke situ ketika dia sudah terbangun. Ya, dia butuh apa ya? Butuh bensin lah. Ya, tapi persoalannya kan kita membangunnya ke arah situnya. Iya. Nah, kalau kalau apa ya, jangan bicara duit dulu gitu. Oke, ini pada wilayah proses kreatif, apresiasi, belajar. Oke. Gitu. Belajar gitu. Nah, persoalan di manajemen tata kelola seni tadi yang tidak dimiliki setiap seniman, apalagi era hari ini ya, gitu, era hari ini gitu, yang sebetulnya sudah banyak yang bisa mendukung seniman untuk mulai membangun brand personalnya, brand komunalnya gitu, atau karyanya sendiri gitu. Kalau kita masih mempertahankan pola-pola seperti itu, ya nggak maju juga, nggak maju juga gitu. Tapi kan tidak ujuk-ujuk bahwa seniman butuh biaya, tidak ujuk-ujuk juga memasang tarif tanpa diiringi dengan kualitas kekaryaan. Betul, betul. Nah, persoalannya sejauh mana teman-teman yang punya keseriusan dalam mempertahankan secara kualitas, sejauh mana mentalitas dia sudah siap berbicara kualitas kekaryaan dengan manajemen ini tadi. Kalau kemudian dia belum siap pada tataran manajemen, dia berbicara persoalan ya profit, tumbang juga, Boy. Dan itu juga cukup banyak yang terjadi gitu. Ya, karena kalau misalnya nih saya beli produk dan produknya nggak layak, akhirnya saya nggak akan beli lagi kan. Nah, itu juga banyak. Kasus-kasus seperti itu juga banyak gitu. Berapa teman-teman yang kemudian mulai menyadari jual tiket, mencari kolektor, tapi ternyata terbentur pada sisi capaian kualitas yang ternyata belum begitu memenuhi selera dari katakan kolektor atau penonton gitu, atau sisi-sisi lain yang tidak dicoba diseimbang itu. Katakanlah saya bikin pertunjukan gitu, tapi tidak, yang lebih dikedepankan itu adalah lebih ideologi senimannya. Ini beda ya dengan kualitas kekaryaan yang relatif tadi. Tapi sebetulnya kan sebuah karya yang berproses itu kelihatan ya, sebetulnya keseriusan dan kualitas yang dicapai. Cuman kalau dia tidak menyadari publik penontonnya, tidak membackup dirinya, baik personal, baik komunal, dengan manajemen yang baik tadi, dengan pembacaan ruang penonton, dengan menjual tiketing tadi, saya pikir juga sulit gitu. Tidak membaca marketnya juga gitu. Kebutuhan market, kebutuhan gitu. Mau segmented apapun gitu. Oh, ini katakanlah pertunjukan teater untuk anak SMA. Tapi kalau nggak baca kebutuhan anak SMA, materinya yang disajikan juga nggak sesuai dengan mereka, sulit gitu. Karena ya itu tadi, saya pikir di tataran paling sederhana, karya seni itu kan tetap saja sesuatu hal bahasa yang kemudian dikomunikasikan kepada penikmatnya. Mau seni rupa, mau pertunjukan, itu kan ada suatu pesan, ada sesuatu hal yang ingin dikomunikasikan kembali kepada publik kalayaknya gitu. Seorang seniman harus sadar industrinya di mana. Bisa jadi gitu. Bisa seperti itu ya. Ya, soal nggak persoalan industri lah dulu. Mungkin saya lihat publik penontonnya lah dulu. Ya, itu kan bagian dari industri ya. Karena gini, setiap seni itu kan ada penikmatnya masing-masing. Ya, makin kesini sebenarnya kita nggak memandang lagi, wah seni yang bagus itu adalah seni yang kualitasnya tinggi banget, nggak gitu lagi gitu. Karena produk seni itu ada penikmatnya masing-masing gitu. Nah, kesadaran itu yang harus kita bangun sebagai seniman sebenarnya ya. Kita pengen di market yang mana, kita pelajari market kita penuh, ya kita fokus market kita. Nah kesadaran bahwasannya yaitu tadi, segmennya ini, publiknya ini, sasaran kita ini untuk mengomunikasikan apapun itu bentuk karyanya, kegelisahannya, apa segala macam, itu sudah punya belum? Kalau kemudian dia masih, terserah,
karya saya nggak perlu dimengerti oleh publik ini ya, ini agak kacau. Iya, gitu. betul. Ini kan masih banyak nih. Wah, nggak paham ini pertunjukannya, nggak kualitasnya harusnya nonton pertunjukannya loh gitu. Nah, saya masih agak habis pikir nih boy dengan seniman-seniman yang seperti ini, atau masih ada gerakan-gerakan seperti dulu, teater tanpa penonton gitu misalkan. Nah, ya seperti itulah gitu. Kalau dalam membangun itu gitu. Jadi kalau sejauh mana institusi atau lembaga yang kaitan dengan itu, saya pikir ini sangat beririsan boy dengan gerakan yang kemudian dibangun komunal. Sangat beririsan, dan saya pikir memang harus bahkan begini jadinya. Kalau kemudian kita tidak menciptakan atau membangun dari bawah orang-orang yang mulai mengelola manajemen atau tata kelola seni ini, ya mau tidak mau kerja kita jauh lebih berat. Maksudnya si seniman sendiri, si kreator sendiri harus mulai dari dirinya. Ya akhirnya karena kan dia, sebagai seniman kita ngerjain semua kan? Iya, dan itu harus disupport oleh seniman yang lain juga. Iya. Kalau kemudian ya dia bekerja ya tadi capek juga kan, Capek, lelah, kadang-kadang putus asa gitu, akhirnya putar kemudi. Ya udahlah, jualan aja lah ya. Ya itu. Ya pada akhirnya memang harus dimulai dari kita, nggak bisa kemudian ini berapa formula udah coba dikerjakan gitu, ngambil anak manajemen, ngambil anak ekonomi untuk kemudian masuk ke kelompok seni pertunjukan atau kelompok seni rupa. Tapi cara-cara itu juga mental. Kenapa? Teman-teman ekonomi, teman-teman manajemen juga orang-orang yang kemudian tidak punya basic akrab. seni. Bukan soal tidak punya basic, tapi tidak akrab dengan itu juga. Nah, upaya kita untuk mengakrabkan mereka terhadap apa yang sedang kita kerjakan juga minim. Nah, distribusi pengetahuan bahwasanya ternyata untuk mengelola kesenian ini tidak hanya butuh seorang kreator, tapi juga ada orang yang nanti akan jadi kurator. Ada orang yang jadi direktur artistik, direktur program, promotor, cari dana. Nah, itu yang masih lemah kita boy sebetulnya gitu. Dan itu sebetulnya pekerjaan. Iya. Itu pekerjaan. Profesi yang sebenarnya punya menjanjikan juga sebenarnya kalau tumbuh dan sehat gitu industrinya gitu. Kalau kita berbicara masalah pengetahuan seniman kita ngambil posisi tadi, artinya itu kan ada tanggung jawab lembaga akademis. Ya kan? Pasti. Apakah lembaga akademis kita di kampus ada banyak nih. Kalau kampus seni di Padang kan juga banyak, ada UNP, ada ISI, STEKIP juga ada nggak ya? Ada sastra lah. Ada sastra minimal, yang rukun budaya gitu kan. Ada kekosongan dari lembaga kampus memberi pemahaman soal yang belakang layar tadi. Nah itu, ini juga persoalan. Saya pikir mentalitas ya sama-sama tahu lah kita. Maksudnya mentalitas yang di dalam kampus itu tentu saja pilihannya nggak cuma satu ya, nggak cuma jadi seniman nantinya gitu. Teman-teman yang di kampus saya berapa kali sih sebetulnya, walaupun pada akhirnya itu kembali kepada mentalitas personal, tapi itu punya irisan yang sangat kuat ketika dia mengenyam yang namanya pendidikan seni atau pendidikan ilmu budaya gitu, yang kaitannya nanti dengan kerja-kerja di masyarakat yang sebetulnya ini loh dunia yang sebenarnya gitu. Fondasinya kan sebenarnya di kampus tadi. Salah satunya di kampus. Harusnya. Ya, salah satunya di kampus. Menurut saya salah satunya, dan itu sangat mendasar di kampus. Saya termasuk orang yang agak kurang suka boy pola-pola senioritas, pola-pola yang mentalnya dibangun dengan atas alasan apapun gitu. Artinya kadang-kadang ini untuk membangun mental katanya kan. Tapi pola-pola seperti itu saya pikir jadinya makin kesini makin fasis lah gitu, membunuh gitu sebetulnya. Racun sebenarnya gitu. Nah, saya ngelihat masih ada gejala-gejala seperti itu yang tumbuh di kampus-kampus kita. Oke, kita nggak bicarakan berbagai bidang yang lain lah, yang ilmu budaya lah atau kesenian gitu. Nah, pola-pola yang seperti itu kalau kemudian masih kita akomodir dalam wilayah yang paling sederhana, apresiasi karya, itu kita akan sulit. Nah, pernah nggak kepikiran bahwasannya kita punya institusi sekolah seni dari tingkatan SMA gitu,
berapa sebetulnya kekayaan kita dari SDM saja, berapa seniman-seniman yang kemudian menyandang gelar pendidikan seni, sarjana seni, sarjana ilmu budaya gitu. Tapi berapa yang kemudian betul-betul bertarung dan survive di bidang itu, di bidang itu dan di kehidupan yang sebenarnya. Nah ini yang sering dilupakan gitu. Jadi menurut saya ini sangat berpengaruh mentalitas seperti itu, terutama juga dari pola kinerja iklim yang dibangun di dalam kampus itu sendiri gitu. Saya masih agak heran kenapa kemudian kita agak lambat ya, sangat lambat malahan gitu, untuk kemudian mulai membicarakan kerja-kerja lintas disiplin bidang. Karena ternyata saya lihat ke kampus-kampus yang punya basic kesenian dan ilmu budaya itu sendiri, dia masih terlalu fokus pada bidangnya masing-masing. Dan di kampus yang sama dan kayaknya ada masih semacam egosentris keakuan kadang-kadang. Ya, banyak keakuan personal dan egosentris ke komunal, ego sektoralnya gitu. Nah ini yang paling bermasalah menurut saya gitu. Dan itu susah untuk kerjasama akhirnya ketika keakuan itu masih dirawat gitu. Misalnya saya kampus seni ini nih, kayaknya nggak level bekerja sama dengan orang yang kelas seninya beda gitu. Nah itu. Nah kalau di pola-pola ini, pola-pola kampus kan rata-rata kita lihat akhirnya kita punya sanggar, punya komunal yang rata-rata, atau di dalam kampus yang ya kayak kampus pendidikan itu ada UKM UKM gitu, UKM teater kampus, UKM seni, penulisan dan seterusnya. Itu saya pikir peluang terbesar mereka untuk kemudian siap bertarung di masyarakat itu adalah ketika mereka keluar kampus, selama mereka jadi mahasiswa kampus, sehingga tidak terkejut ketika keluar kampus ternyata rimbanya lebih mau bikin bahaya. pertunjukan ini, saya nggak bisa ngandalin junior saya lagi, saya nggak bisa ngandalin fasilitas kampus lagi. Oh ternyata sewa gedung mahal. Oh ternyata panitia untuk nyewa lampu makan. Selama ini kita dimanjain itu boy. Teman-teman rata-rata dan beberapa yang kemudian juga cerita dengan saya dimanjakan itu. Mau gelar pertunjukan fasilitas kampus ada. Mau SDM junior kita ada. Nah, bisa ke tugas akhir nak atau ke pertunjukan atau ke pameran enggak? Kalau enggak bantu den, leka dibantu orang yang bisa. Nah, pola-pola seperti ini yang saya pikir sangat berbahaya. Itu yang seni racun tadi kan? Ya, itu pola-pola senioritas seperti itu kemudian jadi duplikasi menahun. Tidak siap kita pada pertarungan, misalkan sejak masa kuliah kita udah membangun usaha untuk profesional. Profesional. Katakanlah pertunjukan dalam kampus. Kalau pertunjukan dalam kampus aman ya. Tapi pertunjukan ini UKM kampus. Tapi pertunjukannya di luar kampus, mulai menjaring sponsor. Ini kan kalau kadang-kadang di dalam kampus agak termanjakan juga ya, karena ada dana kemahasiswaan, ada dana mahasiswa gitu, ada gedung, ada apa gitu. Nah kita terlalu di zona nyaman, tinggal itu tinggal latihan aja. Nah kalau pertunjukan dibawa keluar, jaring sponsor, nah ini kan udah pengalaman nantinya akan terkumpul ketika dia tamat, dia kan kemudian nggak kaget lagi. Betul. Sementara mahasiswa pendidikan seni, katakanlah orientasinya nanti kan nggak juga 1-2 orang yang bisa terima pendidik seni kan? 1-2 orang yang jadi dosen kan gitu. Nah, tapi mereka lekatkan capnya sarjana seniman, anak tari, anak teater gitu. Tapi ternyata tidak bisa berbuat banyak dengan hal-hal yang mereka pelajari secara basic gitu. Ngomongin soal teater nih, Om kan aktif di teater. Mendirikan Nantumpah pun sebenarnya kan komunitas yang fokus salah satunya di teater dan seni pertunjukan. Beberapa tahun yang lalu, teater di Sumatera Barat itu kayaknya masih bergairah. Ada banyak komunitas teater yang bikin pertunjukan lah setiap tahun. Belakangan, kayaknya makin sepi. Ya, ini mau nggak bisa dipisahin dari persoalan tadi, boy. Persoalan tadi gitu. Saya tumbuh di era yang sebetulnya ketika gerakan saat itu teater kampus sangat bergairah. Sangat bergairah karena ada wadah, karena kemudian juga mungkin di masa itu motor-motornya UKM itu punya usaha untuk membangun relasi yang kuat lintas kampus, lintas UKM, bahkan ke kelompok independen.
Nah, belakangan itu nggak jalan lagi, saya lihat. Tidak banyak motor-motor atau orang-orang yang penggerak di kampus ini yang kemudian secara apa ya, secara estafet dan kemudian secara pengalaman dia tularkan itu kepada teman-teman itu gitu. Karena ya itu tadi ada banyak faktor menurut saya. Di era itu ada support pemerintahan cukup ada ya, karena ada wadahnya festival. Ya. Ada wadahnya festival dan mereka bertemu adalah minimal. Kalau di wilayah apresiasi kan minimal ada yang ditunggu ya tiap tahun. Ada semangat untuk tampil. Ada spirit kompetisi, Ya, ada kompetitif. spirit kompetisi gitu ya. Nah, tapi belakangan kan itu juga hilang. Nah, karena juga tidak continue atau tidak jalannya program-program festival itu. Ya, kita itu tentu sadar banyak persoalan-persoalan juga dalam aspek pemerintahan tadi, bagaimana mereka menelurkan program, bagaimana orientasi leadership pemimpinnya di tiap bidang kedinasan gitu misalkan. Tapi ya yang paling persoalan menurut saya mentalitas kawan-kawan di UKM teater tadi, kalau kita bicara teater, dan teman-teman yang di independen tadi, di era itu mungkin ramai dan ini sampai pada era yang kemudian lelah tadi, Boy. Oke. UKM dia hidup terus, Boy. Ada Terus. Di kampus itu masih ada sebenarnya. UKM dia hidup terus. Tapi persoalan UKM kan kita juga apa ya? Ini saya tahu ini dasar. Tapi kan juga bukan jadi pilihan utama ya nantinya. Ya. Tapi kalaupun ada yang kemudian jadi ujung-ujungnya, walaupun kuliahnya nggak kesenian, pilihannya kesenian melalui UKM kan cukup banyak juga ya. Minimal itu pondasi dasar gitu. Tapi memang agak miris juga saya dalam beberapa tahun belakangan ketika teater itu nggak terlalu punya marwah lah gitu di Sumatera Barat secara gerakannya gitu. Nah, saya seolah-olah kehilangan beberapa partner dan teman-teman yang di era awal saya pulang ke Padang itu punya motor-motor yang sebetulnya cukup kuat dan meriah, cukup meriah lah. Relasinya cukup kuat untuk membangun itu gitu. Nah, saya pikir nggak lepas dari persoalan tata kelola tadi, persoalan yang mau tidak mau saling keterkaitan publik penonton, pemerintah dan pihak swasta, sponsorship dan pelakunya sendiri gitu. Dalam hal ini nggak bisa dipisahkan. Dalam hal ini sebenarnya posisi Dinas Kebudayaan itu seperti apa sih? Ya, kalau posisi Dinas Kebudayaan sebetulnya punya posisi strategis gitu untuk membaca situasi itu. Apalagi kan kalau kita bicara Dinas Kebudayaan Sumatera Barat baru 2017 berdiri. Sebelumnya malah sebelumnya kebudayaan ini nempel kan, kalau nggak ke pendidikan, ke pariwisata gitu. Nggak banyak loh, Boy, provinsi yang punya dinas kebudayaan sendiri. Iya sih. Baru 8 atau 9 di Indonesia juga, gitu, ya. Baru 8 atau 9 di Indonesia gitu. Kalau pertanyaannya adalah dinas kebudayaan, ya jelas dia punya peran penting dalam konteks untuk membangun lagi spirit atau marwah atau gairah gitu dalam konteks kesenian, nggak cuma teater menurut saya gitu. Tapi persoalannya balik lagi, ya makanya saya bilang tidak bisa dilepaskan yang tiga ini, Boy. Mentalitas dan gairah dari seniman personal sampai ke komunalnya, membaca publik penontonnya, dan juga institusinya, nggak cuma dinas kebudayaan tapi juga lembaga pihak akademik swasta, tadi juga, lembaga akademik juga tadi gitu. Tapi kan kita cenderung melihatnya satu-satu, Boy. Iya. Nah, ini yang harus kita percepat, melihat keterhubungan. Di seniman, ego yang selalu muncul itu bukan ego ya, atau kemudian sesuatu hal yang kemudian dicoba ditanamkan itu tanpa pemerintah. Kita bisa jalan kok. Harusnya. Ya, benar. Tapi di sisi lain kita lupa. Ketika kita katakanlah melakukan pendekatan itu kepada teman-teman yang baru muncul atau teman-teman yang belum membaca lah situasinya seperti apa. Ini kan membangun apatis tersendiri terhadap kerja-kerja pemerintahan. Dan kita nggak mau masuk ke dalam. Kita nggak mau masuk ke dalam dan kita nggak mau cari tahu sebetulnya kalau kemudian kita bicara daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 sampai pusat, negara punya pendanaan kok untuk kebudayaan. Tapi di mana sekat-sekatnya, di mana terhambatnya. Tapi kan nggak semua pemerintah juga transparan untuk hal itu betul. Tapi kalau kemudian kita menanamkan aspek
apatis dan ketidakpercayaan terhadap itu, jangan-jangan ada yang nunggangin kita juga. Ya, akhirnya dana ini Kemana nih? jalan ke jalur yang lain ya. Jangan-jangan ini jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang lain. Nah ini kadang-kadang otonomnya atau independennya seniman itu kadang-kadang sifatnya acuh nggak acuh pada kegiatan itu dan nggak mau tahu juga ngurusin hal itu. Padahal kadang-kadang kegiatan yang mereka katakan independen itu atau gerakan itu ditunggangi oleh seorang yang mengaku seniman pemerintah. Nah ini kan kacau, boy. Ini kacau. Sebagai seniman kita juga harus kontrol itu kan. Ngontrol. Kita wajib tahu hak kita di mana, posisi kita di mana. Dan pemerintahan ini uang rakyat loh gitu, misalkan harus jelas lah. Harus jelas gitu. Nah cuman mencoba menetralisir itu, makanya aku pikir nggak bisa kita lepaskan suatu proses itu dari hulu ke hilir gitu. Kita harus melihat itu secara utuh gitu. Kadang-kadang nih digerakkan beberapa teman-teman pergerakan kesenian nih ada satu persoalan di pemerintahan, tapi itu digeneralisir. Ya. Sehingga kemudian kita nggak butuh ini lagi, pemerintah lagi gitu. Padahal ini satu persoalan yang harusnya kita lihat persoalannya dulu gitu. Tapi di senimannya sendiri juga ada apa ya, semacam ada istilah, oh ini seniman pemerintah, ini seniman non pemerintah gitu. Ya praktek-praktek itu pasti ada, dan itu saya pikir nggak cuma di Sumatera Barat, ya di mana-mana. Di mana-mana ada gitu. Artinya ada istilah seniman plat merah, ada seniman yang seharusnya dia jadi fasilitator, tapi juga dia kemudian yang ngambil sendiri program-program di kantornya gitu. Dan itu daerah tingkat 1, tingkat 2 juga banyak kejadian-kejadian yang serupa itu gitu. Nah, seniman-seniman yang bergerak di luar pemerintahan ini sejauh mana kesadaran dia bahwasanya ternyata hak dia kemudian dikebiri. Dan kadang-kadang mungkin frustasi. Nah, frustasi. Tapi kadang-kadang dia juga belum berusaha, boy, untuk melakukan kerja-kerja itu. Tapi kemudian dia membangun seolah-olah kemudian dia bisa berjalan sendiri. Bahkan nggak cuma sama pemerintahan, ya itu tadi. Kadang-kadang dia nggak perlu publik kunjungan untuk pameran atau penonton untuk pertunjukan. Nah, ini saya nggak tahu juga gerakan-gerakan seperti ini gitu. Yang di pikiran teman-teman dalam hal seperti itu gitu. Ataukah itu karena memang seharusnya kan pemerintah juga punya upaya untuk melakukan pendekatan tadi ya? Benar. Kalau dari upaya pemerintah cukup banyak lah ya. Dan itu saya pikir nggak rahasia umum gitu. Banyak persoalan-persoalan yang sangat mendasar gitu. Tapi saya bukan membela pemerintahnya sih. Tapi saya lihat juga sangat banyak yang mendasar dari tata kelola manajemen komunal dan seniman kita. Ya. Kalau kemudian itu nggak ada komunikasi di situ ya. Kalau nggak ada titik temunya, bahkan pihak ketiganya nih, publik penontonnya yang sebetulnya juga ada lintas bidang yang lain sebetulnya. Contoh ya gitu. Kalau kemudian kita mengharapkan sebuah instansi, katakanlah Taman Budaya di bawah Dinas Kebudayaan gitu. Punya gedung pertunjukan kita nggak ada sekarang. Tapi bagaimana mengelola menjelang pertunjukan itu orang-orang yang hadir, publik penonton, bagaimana mengelola penontonnya di aspek komunal kita lupa. Bahkan kita butuh yang lain, misalkan di posisi itu untuk memobilisasi massa penonton, bahkan kita butuh dinas perhubungan, bahkan kita butuh dinas perdagangan mungkin gitu kalau kaitannya dengan pemerintah, bahkan kita butuh meyakinkan pihak-pihak swasta mungkin tentang pentingnya kerja-kerja ini. Nah, tapi kan kita selalu melihat persoalan-persoalan tuh kecil-kecil dan itu jadi persoalan besar menurut kita. Nggak jadi satu rangkaian yang harusnya itu diurai satu-satu. Dan ya saya pikir memang ini sangat kerja yang melelahkan sih, boy gitu. Om, ini bagian terakhir. Karena kita mau nggak mau, ujung-ujungnya adalah kita akan ngomongin senimannya. Ya. Seberapa produktif sih seniman kita hari ini? Karena kita di Sumbar. Di Suboy. Karena kita nggak bisa nih akhirnya ngomongin akademis, lembaga akademis, ngomongin pemerintahnya, sementara di kitanya sebagai ujung tombaknya tumpul. Saya pikir kalau untuk produktivitas, ya saya nggak ngelihat mungkin hanya dari seni pertunjukan ya. Kalau produktivitas personal seniman, katakanlah nanti yang kreator itu menurut saya kan yang betul-betul bekerja dan berproses bersinambungan ya. Ya, sebagai seniman. Dan produktivitas itu juga nggak bisa diukur dari
dia pentas atau tidaknya, Ya. tapi kemudian dia berproses terus. Ada karya-karya yang kemudian masuk studio dan kemudian dia masuk, dia pertunjukan dan masuk studio lagi Ya. gitu. Produktivitas kita cukup. Cukup ya. Cukup. Mau karya tari, mau karya musik, bahkan karya yang lebih populer katakanlah di band, gitu, Ya. di musik, dan komposisi musik yang sifatnya lebih ya karawitan dan seterusnya itu komposisi seni rupa gitu. Produktivitas kita cukup. Oke. Produktivitas kita cukup. Yang nggak cukup itu ruang untuk kemudian melakukan pertemuan-pertemuan, ruang-ruang temu yang membicarakan persoalan-persoalan kenapa kita selalu terbentur dengan hal yang sama. Oke. Yang nggak cukup itu. Kita nggak punya banyak jembatan untuk menghubungkan antara kreator seniman dengan publik. Dengan publik, dengan pihak swasta, pihak pemerintah. Dan itu sebenarnya Dan itu sebenarnya kita jadi sadari. PR kita bersama seharusnya. Udah lama kita sadari sebagai Iya, sebuah udah. PR, tapi kita lambat Iya. ke sana. Itu sih. Sip, terima kasih Om Atma ngobrol di Ceritain hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi yang lebih seru. Hari ini seru banget. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman udah nonton episode kali ini. Untuk teman-teman yang pengen kenal dengan Nantumpah, silakan ikuti Instagram mereka. Ada komunitas Nantumpah ya. Iya, @nantumpah kalau Instagram. @Nantumpah. Di YouTube-nya juga ada. Ya, Selain teater juga ada grup musiknya juga. ya musik puisi. Musik puisi. Ada website. Ada website. Sekrenya di Padang Pariaman. Di Nagari Kasang. Nagari Padang Kasang. Pariaman. Itu terbuka kapan aja? Oh, terbuka 24 jam. Tiap hari ya, cuman ada gitu ya? mungkin kalau hal-hal yang kaitannya kita butuh sharing, diskusi, ya kontak aja. Nanti Janji dulu. Janji dulu, bikin kontak. Ya kebetulan di Nantumpah ada teman-teman yang di sekretariat, ada yang di admin. Nah itu insya Allah responnya cukup cepat. Dan itu terbuka untuk siapa aja. Ya, Terima kasih Om. siap, boy. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.